Selamat pagi Indonesia, kembali dengan informasi Kejaksaan Agung menetapkan 3 mantan pejabat Badan Gizi Nasional BGN sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka dilakukan setelah tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menggeledah kantor BGN selama lebih dari 12 jam dan menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam penunjukan mitra serta pengadaan barang dan jasa. Kejaksaan Agung resmi menetapkan 3 mantan pejabat Badan Gizi Nasional yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lotwik Pusung sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik Jampitsus menggeledah kantor BGN dan mengumpulkan sejumlah alat bukti berupa dokumen dan juga data elektronik. Dalam kasus ini penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sejumlah yayasan yang ditunjuk diduga kuat terafiliasi dengan para tersangka tapi tetap lolos melalui rekayasa proses verifikasi pada portal Mitra BGN. Menurut Kejaksaan Agung, yayasan tersebut memperoleh alokasi dana hingga miliaran rupiah setiap harinya. Para tersangka diduga melakukan intervensi dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga tidak disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Temuan fantastis penyidik mencakup pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai 1 triliun rupiah. Kemudian juga terdapat pula pengadaan 32.000 pasang sepatu, lebih dari 31.000 unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inch. Seluruh pengadaan diduga kuat tidak sesuai dengan kebutuhan program dan mengandung indikasi adanya penggelembungan harga atau markup. Dan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, ketiga tersangka kini langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Bahwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SS, dan Saudara LP sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG akhirnya menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Mencuatnya kasus ini seolah menjawab sejumlah kejanggalan pengadaan barang di BGN yang memang selama ini dikritik boros oleh publik. Dadan Hindayana kini hanya bisa tertunduk saat digiring ke mobil tahanan. Bersama 2 mantan wakilnya, Sony Sonjaya dan Lotwik Pusung, mantan Kepala Badan Gizi Nasional itu ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis atau MBG. Dadan CS memiliki Yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk mengelola dapur program MBG. Yayasan-yayasan yang dipilih atas atensi Dadan dan 2 tersangka lainnya itu mendapat insentif miliaran rupiah per harinya. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari. Sebelum kasus dugaan korupsi ini terkuak, Dadan kerap mencuri perhatian publik dengan sejumlah pernyataan kontroversialnya terkait program MBG. 26 Mei 2025, Dadan sempat memantik emosi publik mengenai konsumsi susu hingga 2 liter setiap hari yang diklaim dapat membuat kedua anaknya tumbuh tinggi.
Pernyataan Dadan yang tak kalah kontroversial adalah saat mengusulkan serangga dan ulat sagu sebagai alternatif sumber protein dalam menu MBG. Saat itu, Dadan mengatakan sumber protein dalam MBG tidak harus ayam, telur, atau daging. Pengadaan barang dan jasa di BGN beberapa kali juga dinilai sebagai pemborosan dan janggal. Dugaan korupsi tercium lantaran barang yang dibeli BGN di atas harga pasar. Di antaranya pembelian 21.000 sepeda motor listrik dengan harga 42 juta rupiah per unit. Lalu pengadaan barang lainnya seperti 32.000 pasang sepatu dan tablet yang tidak sesuai ketentuan dengan total anggaran miliaran rupiah. Dan pernyataan paling terbaru adalah soal rencananya untuk ekspansi program MBG bagi pelajar Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. Namun wacana ini langsung dibanjiri kritik pedas lantaran pelaksanaan MBG di dalam negeri masih dipenuhi sejumlah persoalan. Rencana ini pun gagal diwujudkan karena Dadan dan kawan-kawan kini sudah dicopot dan resmi menjadi tersangka. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.